Pada era globalisasi ini, hampir semua bidang kehidupan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah dirambah oleh bangsa lain, terutama bangsa Barat yang notabene bukan Islam, bahkan cenderung tidak menghiraukan norma-norma agama. Pesta film dari Hollywood tidak lagi harus ditonton melalui layar perak di gedung bioskop, melainkan langsung masuk ke dalam rumah, dan disodorkan di hadapan anak-anak dan generasi muda kita. Kita sudah tahu jenis hiburan apa saja yang disajikan para produser Hollywood untuk meracuni benak dan cara berpikir generasi muda di Indonesia ini. Pornografi, kekerasan dan tindak antisosial lainnya. Ironisnya hal itu ternyata malah akrab dengan hidup keseharian kaum muda kita. Mereka lebih suka menikmati film-film impor ketimbang film buatan dalam negeri. Belum lagi jalur internet yang bebas sensor memasuki layar komputer kita. Dari internet tersebut seorang pelanggan dapat melihat tampilan majalah porno dan sekaligus mengkopi gambar-gambar bebas aurat tanpa dikenakan sanksi apapun. Jalur internet bisa bermanfaat bagi kita, terutama para mahasiswa kita yang duduk di perguruan tinggi, karena mereka dapat menyerap informasi dengan biaya murah dalam waktu cepat. Tapi sisi negatif dari masuknya internet, film asing, budaya asing dan sebagainya tetap dapat membahayakan generasi muda kita. Karena itu kita tak usah heran bila membaca surat kabar di Surabaya yang menampilkan artis penari telanjang sedang berpose bersama pengunjung suatu klub karaoke. Itulah bukti intervensi budaya asing yang tak dapat disaring dan dibendung lagi oleh orang-orang yang tidak beriman. Kami sengaja menyusun buku Wali Songo ini adalah dengan harapan agar para orang tua, para guru dan para penulis senario maupun penulis buku lainnya mempunyai wawasan lebih luas. Betapa banyak sebenarnya budaya, legenda dan cerita rakyat Islami yang pantas dikemas dengan penampilan canggih untuk ditampilkan ke permukaan agar memikat, menarik perhatian generasi muda sehingga mereka bercermin diri dan merasa bangga. Oh, ternyata ada juga kisah yang pantas dikagumi dan diteladani. Buku yang berisi riwayat para penyebar agama Islam di Nusantara ini dimaksudkan sebagai masukan data, sumber inspirasi para penulis senario drama, sinetron, film dan sebagainya, untuk ditampilkan lagi dengan suasana yang lebih memikat di hati para pemirsa. Para wali tersebut kebanyakan sakti, berkaromah, lebih hebat ketimbang pendekar ulat sutra maupun pemanah burung Raja Wali. Para wali bersifat luwes, tegas, agung, berwibawa, belas kasih, dan telaten dalam membina masyarakat yang masih awam maupun masyarakat yang sudah mapan pengalamannya terhadap pengetahuan agama. Kami tidak hanya menuliskan tentang riwayat Wali Songo itu sendiri, melainkan juga menuliskan riwayat sebagian murid-murid dan orang-orang terkenal yang erat kaitannya dengan sejarah hidup Wali Songo. Kaum orientalis dan mereka yang memusuhi Islam telah menuduhkan suatu kebohongan besar atas sejarah Wali Songo. Ini dapat kita lihat pada dialog antara Sunan Kalijogo dengan Prabu Brawijaya yang termuat dalam serat Darmo Gandul. Di situ penulis Darmo Gandul sengaja melecehkan ajaran-ajaran agama Islam dan mendiskreditkan Raden Patah selaku Sultan Demak Bintoro sebagai anak durhaka karena berani menyerang ayahandanya selaku Raja Majapahit. Padahal Majapahit bukannya jatuh oleh Demak, melainkan oleh seorang Raja Keling atau Kediri. Baru sesudah itu pihak Demak yang notabene pewaris Kerajaan Majapahit menyerang Raja Girindrawardana dari Kediri. Ada juga data nyeleneh dari babat tanah Jawa yang harus kita waspadai sebagai penyusupan tangan-tangan jahil atas kesucian diri para wali.
Selaku muslim yang baik, tentu kita tidak boleh tinggal diam atas intervensi ini. Itulah sebabnya kami sengaja menyusun buku ini dengan versi yang agak lain dari yang sudah ada. Bukannya kami mengada-ada, tetapi menampilkannya kembali dari sudut pandang yang berbeda. Dan jelas akan menyimpang dari literatur yang ada. Para wali sama sekali tidak menggunakan kekerasan untuk berdakwah. Mereka menempuh jalan damai, dakwah bil hal, dengan tingkah laku dan perbuatan mereka sendiri yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga tampaklah mutu dan ketinggian agama Islam yang sangat demokratis itu. Mereka juga memanfaatkan media masyarakat pada saat itu sebagai sarana penunjang dakwah. Mereka berusaha keras menciptakan budaya baru yang penuh kreativitas, sehingga lahirlah aneka jenis mainan dan dolanan anak-anak yang bernafaskan falsafah Islami, baik berupa tembang atau lagu, gending tarian, dan aneka jenis permainan lainnya. Mereka juga menciptakan sastra Jawa yang sangat tinggi nilai estetis dan falsafahnya, seperti suluk, lakon wayang Caranga Dewa Ruci, dan beberapa karya sastra lainnya. Perjuangan mereka sangat unik. Pada saat berhadapan dengan rakyat jelata, rakyat awam, orang-orang sakti, para sarjana maupun ketika berhadapan dengan para penguasa. Kita menuju keberhasilan mereka pantas kita renungkan, kita jadikan pijakan untuk melangkah di zaman modern ini dengan tantangan dakwah yang berbeda namun pada hakikatnya sama, yaitu mengembangkan agama Islam di daerah masing-masing. Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal sebagai Syekh Maghribi, umumnya dianggap sebagai Bapak Wali Songo. Sedikit yang diketahui tentang asal-usulnya, meskipun dikatakan bahwa dia berasal dari Persia, Turki, atau India Utara. Kemungkinan tanggal kedatangannya di Jawa adalah tahun 1404 Masehi. Sebagai salah satu pelopor penyebaran agama Islam di Indonesia, ia berbasis di Jawa Timur dan menarik para mu'alaf di wilayah Gresik, di mana ia meninggal pada tahun 822 Hijriyah atau 1419 Masehi. Batu nisannya sangat menarik, karena tidak dibuat secara lokal, tetapi dipesan dan dikirim ke Jawa dari Gujarat di barat laut India. Batu yang diukir dari pualam putih dan bertulisan rumit dengan huruf Arab itu adalah salah satu dari sedikit batu yang ditemukan di Indonesia. Contoh lain diketahui ada di Palembang dan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Saksikan video berikutnya di bab 2, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, di bagian pertama. Cerita tentang Satria Mega Petak. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.